Shalom. Salam sejahtera untuk jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat di gereja dan jemaat yang beribadah secara online dari kediaman masing-masing. Puji syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Baik. Ia senantiasa mengingat kita dan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita, dan kita boleh beribadah bersama pada pagi ini. Budaya sebagai cara hidup dan bahasa sebagai alat berkomunikasi, dan keduanya sangat penting dalam pelayanan. Memahami budaya membawa kita memahami hakikat, identitas, dan relevansi iman bagi kehidupan. Ibadah Minggu pagi akan dilaksanakan dengan diwarnai nuansa budaya di Pulau Jawa. Nats Alkitab akan dibacakan dalam bahasa Jawa oleh Ibu Penatua Esti Nugraheni. Bacaan firman dan doa Bapa kami akan dibawakan dalam bahasa Sunda oleh Ibu Melinda Purnamasari. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Hars Seasar Valentino, SSI dari GKP Cimuning, dengan tema Ingatan Allah membuat setiap manusia bermartabat. Mari kita masuk dalam ibadah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, kami undang berdiri. Kita angkat pujian dari PKJ 55 bait 1 dan 2. Hai puji namanya. Hai puji Jemaat yang Tuhan kasihi, yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, kita mulai kebaktian minggu ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing minggu ini diambil dari Mazmur 8 ayat 5 sampai 6 yang akan dibawakan dalam bahasa Jawa. Mazmur 8 ayat 5 hingga 6. Menapa to ajinipun manungsa dene paduka engeti, manungsa kangge menapa dene paduka openi, piyambakipun paduka dadosaken kaut sekedhik ajinipun kalian paduka, sarta paduka ganjar kadrajatan lan kamulyan. Demikianlah nas pembimbing, mari kita sambut dengan pujian KJ 244. Marilah kita datang ke hadirat-Nya dengan kerendahan hati dan mengaku setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, sebab terhadap Engkau dan sesama kami telah berdosa. Engkau telah menciptakan kami segambar denganmu. Namun sikap dan perbuatan kami mencoreng gambaran Allah. Kami memegahkan diri dengan kejahatan, merancangkan penghancuran terhadap sesama,
lebih mencintai yang jahat daripada yang baik, dan mencintai segala perkataan yang mengacaukan. Ya Allah, kami terperosok ke dalam lumpur dosa. Kebodohan memimpin hidup kami dan menjadikan kami jauh daripadamu. Ampunilah kami, ya Allah. Pulihkanlah kami, ya Sang Penyelamat. Perlihatkanlah kasih setiamu. Ubahlah hati kami agar selalu tertuju kepadamu, dan kami mampu mengelola kehidupan dengan sesama ciptaanmu secara bermartabat sesuai dengan gambaran kasih Allah. Amin. Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Kami bacakan dalam bahasa Jawa. Nanging kowe dipadha sumanak mungguh ing siji lan sijine, kebak ing sih katresnan lan apura ing ngapura, kaya dene Gusti Allah ana ing Sang Kristus ya wis ngapura marang kowe kabeh. Banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus.
celah. Maka Injil yang kau berikan pasti kini tak tersebar, sehingga dunia akan hilang, tetap berdosa bercemar. Jemaat Tuhan, kita akan memuji memuliakan Tuhan melalui persembahan pujian paduan suara Sela Moria GPIB Bukit Muria. Dipersilahkan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dalam bahasa Jawa. Para kekasih, payo kita padha tresnan tinresnan. Amarga katresnan iku pinangkane saka ing Gusti Allah. Lan sok wong kang nindakake katresnan iku laire saka ing Gusti Allah lan wanuh karo Gusti Allah. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita.
Ketika badai menerjang hidupku, berlindung aku padamu. Ketika ombak menghempas jiwaku, bersandar aku ke tangan-Mu. Hanya padamu Tuhan, harapanku percayakan kepadamu ya Tuhan, ku menyerahkan hidupku. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di pagi hari yang Tuhan anugerahkan ini, kami datang ke hadirat Engkau dengan penuh rasa syukur dan rasa sukacita. Oleh karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan senantiasa kami alami. Bahkan ketika kami boleh hadir pada persekutuan kebaktian minggu ini, di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami bersyukur atas perjumpaan yang boleh Tuhan hadirkan bagi kami. Kami tidak hanya berjumpa dengan Engkau ya Tuhan, namun melalui kebaktian minggu ini, kami dapat berjumpa dengan sesama kami. Walaupun kami menyadari pada saat ini dalam situasi yang mungkin tidak ideal, oleh karena pandemi yang hingga detik ini masih terjadi, namun kami mensyukuri penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh berjumpa. Dan kami juga bersyukur atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan, untuk merenungkan, merefleksikan sabda Tuhan bersama-sama. Tuhan penuhi kami dengan rahmat-Mu, Tuhan penuhi kami dengan hikmat-Mu, kuat dan kuasa Roh Kudus-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon dan meminta kepada Engkau agar Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerti sabda Tuhan yang bersama-sama akan kami renungkan. Dengan penuh kerendahan hati, bahkan dengan penuh kerendahan diri kami di hadapan Tuhan, di hadirat Engkau kami memohon ya Tuhan, bersabdalah, berkata-katalah, berfirmanlah bagi kami semua, karena kami sedia dan kami siap merenungkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, Firman yang menjadi manusia, kami menyatakan, menyampaikan doa ini. Amin. Mazmur 8 ayat 2-10 dalam bahasa Sunda. Nun Pangeran Gusti Abdi Sadaya, keagungan Gusti teh tembong di sakuliah jagat. Kamuliaan Gusti maratan langit, dinyanyikeun ku barudak sareng orok. Gusti reuk-reuk aman ti sadaya musuh. Sing sakur anu ngalawan ku Gusti dibungkem. Anak abdi narawang langit damelan Gusti, bulan sareng bentang-bentang kenging Gusti merenahkeun.
Manusa teh naon ku Gusti dugi kadipi ka emut? Naon manusa teh ku Gusti dugi kadipi rosea? Dipidamelna ku Gusti meh nyarwaan Gusti kumanten. Dimakutaan ku kamuliaan sareng kahormatan. Sina murba kasugri dadamelan Gusti. Sina marentah sadaya makhluk. Domba sareng sapi, katut sasatoan pangeusi leuweung. Manuk-manuk sareng lauk, sareng sanis kanten makhluk di laut. Nun Pangeran Gusti Abdi Sadaya, keagungan Gusti teh tembong di sakuliah jagat. Berbagailah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakan di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Sampurasun? Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa. Bagi saya ini pertama kali berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak terkasih yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Perkenalan singkat Bapak, Ibu, Saudara. Nama saya Pendeta Hars Cesar Valentino. Hars itu nama almarhum ayah saya. Dan yang kedua Cesar. Ada yang tahu kenapa kira-kira? Operasi sesar. Saya dan kedua adik saya proses muncul di tengah-tengah dunia ini melalui operasi sesar. Lalu Valentino kira-kira apa? Valentino Rossi, begitu. Ada yang bilang orang tua saya suka sama Valentino Rossi, bukan itu. Atau saya lahir ketika Valentine, juga bukan itu. Dokter yang membedah namanya Dokter Valentino. Ibu saya memberikan nama saya Valentino di nama akhirnya, katanya siapa tahu nanti jadi dokter. Tapi malah jadi pendeta. Nggak apa-apa, puji Tuhan juga. Saya melayani di GKP Jemaat Cimuning, Bapak Ibu Saudara, di Kota Bekasi, Kecamatan Mustika Jaya. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu Bantar Gebang, gerejanya tapi bukan di Bantar Gebangnya, tetapi dekat Bantar Gebang. Jadi kapan-kapan ke sana boleh kontak, silakan kalau mau datang ke pastori atau main ke gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengawali pemberitaan firman pada saat ini. Saya mengajak kita melihat sebuah gambar yang mungkin tidak asing atau Bapak Ibu Saudara sekalian pernah melihat gambar ini. Ada yang pernah melihatnya? Bapak Ibu Saudara, gambar ini pertama kali saya lihat dalam sebuah berita tahun 2017. Apa yang ada di gambar tersebut adalah sebuah potret situasi dan kondisi anak-anak di Nigeria. Persoalannya Bapak Ibu Saudara bukan soal kelaparan saja, tetapi apa yang Bapak Ibu Saudara lihat adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya. Apa yang menjadi alasan kenapa orang tua membuang anak tersebut? Alasan yang saya tidak tahu bagaimana konteks di sana, tetapi orang tua mengatakan bahwa anak yang ia lahirkan itu adalah anak penyihir, keturunan iblis. Kalau enggak dibuang maka akan membawa sial keluarga. Kalau nanti anak ini enggak dibuang, nanti satu demi satu anggota keluarga akan mati. Miris Bapak Ibu Saudara. Seolah manusia itu tidak ada harganya kalau Bapak Ibu Saudara lihat apa yang terjadi. Dan ini Bapak Ibu Saudara bukan satu-satunya. Banyak orang tua yang berdalil bahwa gampang banget alasannya. Oh, ini anak keturunan
iblis, anak keturunan setan, anak keturunan penyihir, sehingga dibuang. Sehingga masyarakat di situ juga tersugesti, oh iya kalau saya bantu anak ini, jangan-jangan saya juga ikut sial. Saya juga ikut mati. Dan banyak, bukan hanya 1-2 Bapak Ibu Saudara, dan itu terjadi di sebuah negara Afrika yang bernama Nigeria itu. Bayi yang lemah, bayi yang tidak berdaya, bayi yang tidak tahu apa-apa, justru ini menjadi gambaran dalam kitab Mazmur yang kita baca, yang menjadi bahan pemberitaan firman pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan sedikit dari ayat 2 hingga 3. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ayat yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Bayi menjadi sebuah role model dalam pujian Mazmur pasal 8 ini Bapak Ibu Saudara. Bayi itu karakternya seperti apa sih? Bayi itu kan dia lemah. Bayi itu atau anak kecil kadang tanpa beban. Tetapi walaupun dia lemah tanpa beban, tetapi dia tulus, dia tampil apa adanya. Beda sama dengan orang dewasa, mau ke gereja aja pilih baju kan pusing. Warna apa ya hari ini, begitu. Tetapi bayi kalau dipakein baju apapun ya dia terima saja. Kalau dia gumok lagi minum susu, dia nggak peduli orang-orang berkata apa. Kenapa? Karena dia tampil apa adanya, walaupun dia lemah. Berbeda sama dengan orang dewasa. Seringkali kita tahu bahwa orang dewasa mudah khawatir, mudah takut. Segala sesuatunya dipikirkan, ya memang sudah dewasa. Tetapi berbeda dengan bayi yang tanpa beban itu. Yang lemah itu. Dan kenapa pemazmur memasukkan bayi sebagai role model yang sebenarnya itu juga menjadi gambaran dari manusia. Menjadi gambaran bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bahwa kita sesungguhnya dalam kehidupan ini, jika dibandingkan dengan jagat raya yang besar, yang luas ini, betapa kecilnya kita. Betapa tidak berdayanya kita, betapa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan sering lagi sudah kecil dihina lagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dikatakan dalam Mazmur 8, pemazmur justru menyoroti di tengah kelemahan manusia, di tengah segala persoalan dan pergumulan ketidakberdayaan manusia, manusia yang lemah ini, yang kecil ini, yang tidak berdaya ini, justru diingat Tuhan. Justru Tuhan memelihara, memperhatikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar sebuah istilah imago Dei. Apa itu imago Dei? Manusia yang diciptakan seturut serupa dengan gambar Allah. Seturut dan serupa dengan citra Allah. Memang manusia tidak lebih mulia daripada Allah, namun dia lebih mulia dari ciptaan yang lainnya. Sehingga dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dihina. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dikecilkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah tidak dianggap dalam kehidupan ini. Bukan hanya di tengah keluarga. Atau mungkin di gereja. Yang sering kali itu terjadi. Tapi saya percaya di gereja POK tidak seperti itu.
atau di luar sana. Keberadaan kita tidak dianggap, keberadaan kita tidak diperhitungkan, yang membuat kita ada dalam sebuah situasi dan kondisi, oh betapa kecilnya aku, betapa hinanya diriku. Tetapi ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Mazmur 8 mengingatkan kepada kita bahwa Allah senantiasa melihat diri Bapak Ibu Saudara dengan setiap kekurangan, dengan setiap kelebihan, di ketidakberdayaan, di setiap kelemahan. Tuhan hadir, Tuhan ingat, Tuhan yang memberikan martabat kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan merasa kecil hati, jangan merasa rendah hati, tapi jangan juga sombong, jangan juga arogan Bapak Ibu Saudara. Mentang-mentang Allah mencintai kita, kita diberikan martabat oleh Allah, kita dimuliakan oleh Allah, kita menjadi arogan. Oh, makhluk ciptaan Allah yang paling keren dibandingkan yang lainnya. Akhirnya semena-mena. Tidak begitu juga Bapak Ibu Saudara. Biarlah kemuliaan Allah di dalam diri Bapak Ibu Saudara yang mengangkat diri Bapak Ibu Saudara. Bukan menjadi bahan untuk kesombongan kita, tetapi justru membuat dan membentuk kita untuk lebih rendah hati lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lalu kalau sudah diingat Allah, Bapak Ibu Saudara sudah diperhatikan Allah, apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya berhenti di situ? Tuhan sudah memberikan martabat kepada kita, Bapak Ibu Saudara sudah dimuliakan oleh Allah, apakah stop sampai di situ? Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita bermain logika Kristen. Kenapa Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan? Kenapa Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan? Kira-kira apa alasannya? Kenapa Bapak Ibu Saudara memberi? Karena sudah lebih dulu diberi. Kenapa Bapak Ibu Saudara harus menjadi berkat? Karena Tuhan lebih dulu memberkati Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara harus mengampuni? Karena Bapak Ibu Saudara dan saya lebih dulu diampuni oleh Tuhan. Dan kenapa Bapak Ibu Saudara harus mengingat? Dalam pembacaan ini Allah lebih dahulu mengingat Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan ini. Lalu siapa yang kita ingat Pak Pendeta? Siapapun itu Bapak Ibu Saudara. Panggilan kita dalam kehidupan ini sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah, maka panggilan Bapak Ibu Saudara juga menjadi alat bagi Allah, menjadi alat bagi Tuhan untuk memuliakan sesama. Bapak Ibu Saudara, kata Kristen di dalam Alkitab yang setebal ini itu hanya ada 6 kata di dalam Perjanjian Baru. Dan yang pertama ada di Kisah Para Rasul yang dikatakan di Antikio. Apa namanya Bapak Ibu Saudara? Antioquia. Pertama kali para murid disebut sebagai Kristen. Bapak Ibu Saudara, Kristen bukan merujuk pada sebuah identitas. Kata Kristen yang ada dalam Perjanjian Baru dalam kata Yunani Kristianoi. Apa itu Kristianoi? Yang artinya Kristus, Kristus kecil. Artinya apa? Dalam kehidupan ini ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Kristus, maka Bapak Ibu Saudara adalah tangan dan kaki Kristus
di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara tuh miniatur dari Kristus. Jika Bapak Ibu Saudara mengaku sebagai Kristen, artinya apa? Dalam kehidupan ini apa yang kau pikirkan, apa yang kau lakukan, dan apa yang kau katakan itu mencerminkan Kristus itu sendiri. Sehingga ini berkaitan ketika Bapak Ibu Saudara dimuliakan oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara diingat oleh Tuhan, bahkan Tuhan bukan saja mengingat, tetapi secara konkret dia menghampiri Bapak Ibu Saudara dalam diri Yesus Kristus. Secara utuh, secara konkret sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sama-sama menjadi manusia. Mengingat Bapak Ibu Saudara. Maka panggilan kita dalam dunia ini, mari kita memuliakan sesama kita. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara sudah dimuliakan oleh Tuhan. Saya mengajak kita melihat gambar yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ini sebelum dan sesudah. Bapak Ibu Saudara, mungkin tadi perhatian kita ada kepada sang anak. Tetapi saya ingin menyampaikan seorang perempuan yang bertato itu, yang Bapak Ibu Saudara lihat yang ada di layar proyektor, bernama Anja Rigren Loven, seorang berkebangsaan Denmark. Ketika melihat situasi dan kondisi tersebut, dia bersama timnya, sebuah lembaga sosial, dia langsung ke Nigeria. Lalu mencari anak ini. Lalu membantu dalam segala hal. Ia diberi minum, diberi makan, diberikan fasilitas untuk sekolah, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara lihat perbedaannya. Itu setelah beberapa tahun, kurang lebih sekitar 2, 3, 4 tahun setelah kejadian dia ditemukan. Yang pada saat itu berusia 2 tahun. Tanpa harapan, bentar lagi juga kayaknya mati. Tetapi justru perempuan ini hadir di tengah-tengah kehidupannya, membawa harapan kepada anak ini, sehingga anak ini dinama atau diberi nama Hope. Bapak Ibu Saudara, apa itu harapan? Artinya apa? Perempuan ini justru memberikan hidup kepada orang lain. Kenapa? Karena dia sudah menerima kehidupan dari Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara, seorang Bapak Gereja, Santo Irenaeus, mengatakan, kemuliaan Allah nyata ketika manusia hidup secara manusiawi. Artinya apa? Bukan semata-mata Bapak Ibu Saudara menjalani kehidupan ini, melakukan hal yang manusiawi terhadap diri Bapak Ibu Saudara saja. Tetapi panggilan kita justru juga memanusiakan manusia, sehingga mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara menjadi tangan untuk membawa kemuliaan Allah kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara sudah diingat, maka panggilan Bapak Ibu Saudara dan saya mengingat sesama kita untuk memberikan rasa kemanusiaan itu. Maka Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, mari kita sudah diingat Allah. Mari kita juga mengingat sesama kita. Bapak Ibu Saudara sudah diberikan kemuliaan dari Allah. Mari kita menjadi alat bagi Allah untuk memuliakan orang lain. Tugas dan tanggung jawab panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.
Dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Kembali kita akan memuji memuliakan Tuhan melalui persembahan pujian dari tim pelayanan lansia, Darahmu Yesus Sucikan Daku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri.
Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita naikkan doa permohonan kita dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami dalam bahasa Sunda. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat Engkau ya Tuhan, mensyukuri setiap keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan biasa memperhatikan kami. Dan Tuhan yang memberikan martabat, Tuhan yang memberikan kemuliaan di tengah-tengah diri pribadi kami. Dan biarlah Tuhan senantiasa kami memohon pertolongan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ketika dalam kehidupan ini ada yang mengecilkan diri kami, ada yang tidak menganggap kami, tetapi biarlah kami menemukan kemuliaan Tuhan di dalam diri kami. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami, terima kasih kami karena Tuhan sudah mengingat kami, karena Tuhan sudah memperhatikan kami. Kami boleh menjadi alat bagi Tuhan untuk memperhatikan sesama kami, untuk memberikan kehidupan bagi sesama kami, memanusiakan manusia. Mampukan kami Tuhan untuk merespon tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu di Gereja POK Citra Grand ini kami ingin berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak terkasih kami dalam keberadaan kami sebagai sebuah jemaat, sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah keluarga, bahkan sebagai pribadi. Tuhan yang tetap senantiasa selalu memberkati, menyertai kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan dinamika kehidupan yang kami alami. Biarlah penyertaan Tuhan Allah Sang Immanuel senantiasa selalu hadir bagi kami. Dan ketika kami menghadapi segala bentuk pergumulan apapun itu, Tuhan tetap ada bagi kami dan bersama Tuhan juga kami menghadapi setiap pergumulan permasalahan kehidupan tersebut. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak terkasih kami yang dalam pergumulan sakit maupun yang dalam pemulihan. Secara khusus kami ingin berdoa bagi Ibu Suratina, bagi Oma Sarah Lalu, Ibu Rengsina Borulimbong, Ibu Retiadi Marbun. Kiranya Tuhan yang senantiasa tahu apa yang menjadi pergumulan fisik mereka, dan biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan memberkati segala usaha upaya medis yang dilakukan, dan melalui itu biarlah Tuhan berkarya, bekerja, memulihkan orang-orang yang kami kasihi. Kami juga ingin berdoa bagi orang tua kami terkasih, bagi nenek, bagi kakek, mbah, opung di hari yang indah mereka, di masa lanjut usia mereka. Kami berdoa untuk Opung Yosiboru, Bapak Parbuntian Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, Oma Priskila Sadumani, dan Ibu Tianggar Boru Manurung. Kiranya di masa lanjut usia mereka, mereka boleh merasakan damai dan sejahtera yang berasal dari Tuhan. Tuhan menghadirkan sukacita melalui keberadaan keluarga di tengah-tengah kehidupan mereka yang kiranya juga membawa sukacita bagi orang tua terkasih. Bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan, kami juga ingin berdoa
bagi keluarga Bapak Mulia C. Simbolon, keluarga Ibu Penatua Roma Saragi atas kepergian orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah rasa duka yang dialami. Ada tangan Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan yang memegang, dan Tuhan yang juga menghibur setiap keberadaan mereka. Dan biarlah di balik duka ada pengharapan Tuhan, ada sukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh kaum lansia, ibu janda, bapak duda, dan anak-anak yatim piatu, kiranya juga senantiasa hadir di tengah setiap keterbatasan, di tengah setiap mungkin rasa sepi yang dialami. Tuhan mau hadir, dan biarlah kehadiran gereja, kehadiran jemaat boleh membawa senantiasa berkat dan sukacita di tengah-tengah kehidupan pribadi mereka. Kami juga berdoa bagi saudari Caroline, Kesia, dan Sophie, kiranya Tuhan yang senantiasa selalu memberkati, memberikan kekuatan kesehatan di dalam kehidupan mereka. Begitu juga anak-anak sekolah yang menjalani sekolah tatap muka maupun secara daring, kiranya Tuhan yang juga memampukan mereka di tengah keterbatasan saat ini, tetapi biarlah hikmat kecerdasan yang berasal dari Tuhan boleh Tuhan hadirkan. Tuhan juga memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki para kaum muda yang mencari pekerjaan. Begitu juga buat mereka yang mencari jodoh, mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan mengizinkan jodoh pasangan yang sepadan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa bagi setiap program kerja Gereja Pok Citra Grand, kiranya Tuhan apa yang sudah direncanakan boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang memampukan. Tuhan, kami juga yang berdoa pada akhirnya bagi pelayan gereja, gembala, majelis, admin, auditor, koster, guru sekolah minggu, dan para kaum remaja, kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga yang berdoa untuk rencana pembangunan Gereja Pok 2 Citra Grand, kiranya Tuhan memberikan kemudahan, kelancaran, Tuhan memberkati para panitia yang Tuhan percayakan melalui gereja Tuhan. Kami juga yang berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi yang saat ini sedang terjadi, kami berdoa bagi para penderita COVID-19, begitu juga program vaksin. Kiranya Tuhan memberikan juga pemulihan, Tuhan yang memberikan kelancaran. Pada akhirnya kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia ini, di tengah-tengah masa pandemi, Tuhan yang memberkati para pemimpin kami. Biarlah mereka senantiasa selalu menjalankan amanat yang Tuhan berikan melalui rakyat bangsa Indonesia ini. Mereka dapat menjalankan senantiasa tugas dan tanggung jawab, dan sebagai masyarakat, sebagai rakyat, biarlah kami juga senantiasa menunjukkan kepatuhan kepada pemimpin kami. Tuhan pulihkan bangsa kami Indonesia, Tuhan pulihkan dunia ini di tengah-tengah pandemi ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah rangkaian permohonan kami yang kami nyatakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami hendak berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Nun ama di sawarga, mugi jenengan ama nu suci dimuliakeun. Karajaan ama mugi rawuh. Pangersa ama mugi laksana di dunia sapertos di sawarga. Mugi abdi dinten ieu dipaparin teu daeun nu picekapen. Sareng hapunten kalelepatan abdi, sakumaha abdi oge parantos ngahapunten kanu gaduh kalelepatan ka abdi. Mugi abdi ulah diterapan cocoba anu abot. Sawangsulna mugi disalamatkeun ti panggoda iblis. Wirehinya ama nu jemeneng raja, kawasa sareng mulia salalanggengna. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat dikumpulkan dalam kotak persembahan. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. QR code, link, dan nomor rekening gereja Pope Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. Persembahan misi untuk kegiatan Mission Trip ke Sumba Barat. Pelaksanaan kegiatan Mission Trip ke Sumba Barat semakin dekat pada 21 sampai 27 Oktober tahun 2021. Jemaat dapat mendukung kegiatan misi tersebut melalui persembahan amplop misi atau transfer ke rekening misi. Mohon partisipasi dan dukungan doa jemaat. Terima kasih untuk jemaat yang telah mendukung kegiatan misi ini. Tuhan Yesus memberkati. Allah telah menciptakan kita segambar dengannya, dan Ia mengingat kita sebagai anak-Nya, serta melimpahi kita dengan berkat anugerah-Nya. Sebagai bangsa Indonesia, Ia melimpahi kita dengan keragaman budaya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Padha ngunjukno panuwun ing sabarang kang tinemu. Awit iku kang dikarsakake dening Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus tumrap kowe. Mari kita nyanyikan lagu persembahan dari Kidung Kehasaaan 385 bait 1 dan 2. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Suka membagi Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita nyanyikan bait ketiga. janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Allah Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau mengaruniakan kepada kami keragaman budaya yang menjadi warna indah dalam kehidupan kami di Indonesia. Engkau juga memberikan jalan untuk setiap suku bangsa mengenal Engkau melalui kitab suci
berbahasa mereka masing-masing. Sebagai ungkapan syukur, dengan rela dan sukacita, kami persembahkan korban syukur ini berdasarkan apa yang ada pada kami. Berkatilah agar Allah berkenan menerimanya dan dapat menjadi alat untuk terus menyebarkan Injil, kabar sukacita ke seluruh suku bangsa di Indonesia, sehingga mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat minggu ini, mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hars Syasar Valentino, SSI, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga, serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, paduan suara Sela Moria dari GPIB Bukit Moria, pimpinan Bapak Arif Cahyono, tim angklung gereja Pok Citra Grand, pimpinan Ibu Elvi Sianipar, tim pelayan lansia, perangkai bunga mimbar Ibu Jenny Siregar, petugas multimedia dan tim IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapak di sorga, Ibu Loisa Boru Sihombing, Opung Gloria Boru, ibunda dari Bapak Mulia C. Simbolon pada Senin 4 Oktober 2021. Jenazah telah dimakamkan di San Diego Hill pada 6 Oktober 2021. Kedua, Ibu Neti Novita Saragi, adik dari Ibu Penatua Roma P. Saragi, pada 9 Oktober 2021 di RSCM Jakarta Pusat. Gembala, majelis, dan jemaat turut berduka cita dan mendoakan agar keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Allah. Amin. Persembahan khusus untuk pekabaran Injil. Telah diterima total penerimaan rekening misi pada Minggu 3 Oktober 2021 sejumlah 1.975.000 akan diserahkan kepada PGI untuk program pekabaran Injil. Cuti Gembala Jemaat. Gembala Jemaat akan mengambil cuti tahunan pada tanggal 16 sampai 17 Oktober 2021. Program misi gereja Pok Citra Grand Mission Trip ke Sumba Barat. Sebagai salah satu wujud peran gereja dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat, Komisi Misi Gereja Pok Citra Grand berencana melaksanakan mission trip ke wilayah Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur sebagai berikut. Waktu pelaksanaan 21 sampai 27 Oktober 2021, lokasi GKSI Jemaat Mori Ate Kambalica, Desa Limbu, Kembe, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kampung Tambalika, Suku Marapu, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Kebutuhan dana 47 juta, termasuk biaya perjalanan untuk 3 orang peserta, donasi Alkitab dan 2 alat food dehydrator, dan 1 mixer dengan kegiatan pelatihan teknologi pangan. Jemaat dapat mendukung kegiatan ini melalui dana misi. Jumlah penerimaan dana misi dari bulan Juni sampai 8 Oktober 2021 telah terkumpul Rp34.554.002. Jemaat juga dapat mendukung dengan mengumpulkan buku layak pakai dan pakaian layak pakai yang dikumpulkan di gereja paling lambat tanggal 10 Oktober 2021. Tim misi juga siap menjemput buku dan baju layak pakai ke rumah jemaat. Buku dan pakaian layak dipakai akan dikirimkan ke Sumba melalui paket kargo pada tanggal 11 Oktober 2021. Gerakan mendukung dana misi dari anak sekolah minggu remaja, kaum bapa dan
kaum ibu dapat terus dikumpulkan sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021. Mohon partisipasi dan dukungan doa jemaat. Terima kasih untuk jemaat yang telah memberikan dukungan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam program pemasangan gas bumi di wilayah perumahan Citra Grand Cibubur, maka kami dari PGN telah mengundang buat Bapak Ibu warga Citra Grand Cibubur untuk registrasi pemasangan gas dengan link yang ada tertera di layar. Bagi yang melakukan pengisian pada link sebelumnya, tidak perlu melakukan pengisian link kembali. Terima kasih. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dalam penyertaan Tuhan dan ingat selalu firman-Nya serta kerjakanlah di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Jadilah saksi Kristus. Kita harus membawa benih pada dunia kebenaran dan remang jadi siang kuasa Kristus kan nyatalah rahani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas. Remuk dan segera lepas. Pada gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu ini telah selesai
Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.